pasti benar, Tuhan selalu ada. Tapi bolehkah jika aku membutuhkan satu manusia yang bersedia ada? Penyaji Wayan Chandra Amsarana, NIM 2021030001. Mari kita saksikan bersama penampilan kedua dengan judul Asmara Samara. Atas seizinmu, hamba akan menceritakan kenangan dalam sastra yang tiada lain adalah Asmara Samara. Diwakilkan oleh Raja Marasatu dari Kerajaan Seta. Dan Raja Bayadaka dari Kerajaan Nila. Generasi mudanya diwakilkan oleh Samayana, sang putra terbaik Kerajaan Nila. Dan Asmara Gandhari, sang putri terbaik Kerajaan Seta.
Sesungguhnya rasa benci itu serupa dengan rasa cinta. Seseorang tidak pernah benar-benar tahu mengapa ia membenci orang lain. Ia bisa saja memberikan alasan, seperti perbuatan buruk orang lain itu, rupa dari orang lain itu, dan berbagai alasan lainnya. Namun, bukankah kekurangan dalam rupa maupun perbuatan ada di dalam setiap orang, Dinda? Lalu mengapa hanya orang itu yang ia benci, Dinda? Orang yang membenci hanya tahu bahwa ia merasakan hal yang tidak mengenakan di dekat orang yang ia benci. Begitu juga dengan cinta. Aku tidak pernah benar-benar tahu mengapa aku bisa mencintaimu. Aku bisa saja memberikan alasan, seperti kecantikanmu, perbuatan baikmu. Namun, bukankah kecantikan dan perbuatan baik ada di dalam setiap wanita, Dinda? Lalu mengapa hanya kamu yang aku cintai? Yang aku tahu aku hanya merasakan kebahagiaan berada di dekatmu, Dinda. Dasar pria gombal. Tangannya pandai mengayunkan pedang, namun lidahnya juga pandai mengayunkan kata-kata. Entah sudah berapa wanita yang terbuai rayuanmu. Tidak usah mengejakku. Bukankah rayuan ini yang membuatmu jatuh cinta, Dinda? Heh, kau duluan ya yang jatuh cinta padaku. Setelah aku jatuh cinta, kamu juga menerima cintaku, kan, Dinda? Iya sih. Dasar. Heh, kamu ini gak boleh cubit-cubit. Aku tuan putri dari kerajaan Seta, tahu? Rasakan ini. Wah. Jadi kau putri kerajaan Seta, ya? Baiklah, aku sebagai pangeran kerajaan Nila harus menangkapmu. Rasakanlah ini, putri. Kanda, akankah ada masa di mana kita tak usah lagi bercumbu di balik terangnya bulan purnama? Percayalah, Dinda, bahwa masa itu pasti akan datang. Berjanjilah, Kanda, bahwa kau akan meminangku. Aku berjanji, Dinda. Aku berjanji. Cahaya merah mentari di ufuk timur mulai membelah dinginnya malam. Bahkan bulan harus selalu terbirik-birik mengakui kekalahan. Namun aneh, suasana pagi yang tak seperti biasanya terdengar suara teriakan prajurit dan dentingan senjata. Kini hening, bagaikan bunyi setetes embun yang jatuh di rimbunnya rerumputan. Udah ngabarin Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada pasukan yang bersiap? Wah, pahlawan kerajaan kita malah bangun kesiangan. Apa yang kau lakukan kemarin, Pangeran? Bukankah kemarin itu tidak
mengajak aku. Ulah anak bodoh di bawah perut sudah lama tidak mendapatkan mangsa. Hehehe. Sudah, hentikan. Beritahu aku, kenapa tidak ada pasukan nama siap? Aduh. Pangeran ini memang tidak bisa diajak bercanda. Aku tidak tahu secara pasti apa yang sedang terjadi. Namun, yang kudengar, ayahmu akan melakukan perundingan dengan raja kerajaan setan. Dan dia sudah berangkat tadi. Apa? Bukankah jika ayah melakukan perundingan, aku seharusnya ada di sana? Tentu saja, Pangeran. Dan setengah jam yang lalu aku sudah diminta untuk membangunkanmu. Tetapi saat aku melewati dapur, makanan di sana terlihat begitu enak. Ya, jadi aku makan dulu. Sialan, artinya aku sudah terlambat. Tenang saja. Kalau raja marah, apa sih kemungkinan terburuknya? Palingan cuma dipenggal. Pangeran! Tunggu aku! Ayah, maaf aku terlambat ya. Tenang sajalah, tidak mungkin kau terlambat. Kau tahu kan, raja kerajaan Seta yang selalu lelit dalam mempersiapkan setiap pertemuan. Ya, setidaknya aku selalu bersih dalam setiap pertemuan. Tidak seperti raja kerajaan Nila yang lebih bau daripada air basah. Mana ada orang yang memperhatikan kebersihan selama di medan perang? Hele, memang kau saja yang tolong. Sudah. Kita di sini untuk sebuah perundingan, bukan untuk saling menghina. Hilangkan masa lalu yang buruk, karena semua itu akan memperkeruh keadaan. Apakah kita akan selalu mengorbankan banyak tubuh untuk saling membunuh? Janganlah saling kukuh untuk menggapai kedamaian yang utuh. Mari kita berdiskusi, hindari perdebatan untuk mencapai kesepakatan. Kau benar, maafkan ayah. Salam hormat saya aturkan mewakili segenap rakyat kerajaan Seta, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa secara tidak terduga upacara tahunan yang akan dilaksanakan berdasarkan keyakinan masyarakat kerajaan Seta jatuh pada hari yang sama dengan upacara tahunan yang dilaksanakan berdasarkan keyakinan kerajaan Nila. Berdasarkan hal ini, saya selaku raja kerajaan Seta menawarkan gencatan senjata selama upacara kita berlangsung. Apakah raja kerajaan Nila menerima tawaran saya? Tidak usah terlalu bodoh. Aku tidak masalah untuk melakukan gencatan senjata. Yang bermasalahkan adalah upacara keyakinanku hanya berjalan selama 1 minggu. Sedangkan upacara keyakinanmu berjalan 1 bulan. Aku
benar saja. Gencatan senjata akan dilakukan selama 15 hari. Dan 15 hari selanjutnya, Raja Adila bersumpah tidak akan menyerah pada malam hari. Sehingga kerajaan Sinta akan dapat melaksanakan upacara. Hei, mengapa kau mengatakan itu? Ayah, dengan perjanjian ini, aku membuktikan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang adil dan pantas bertahta di muka bumi ini, Ayah. Kau benar. Hei, Raja Balasamu, bagaimana? Apakah kau terima tawaran dari aku? Baiklah, aku terima tawaran dari ini. Pertemuan ini selesai. Itu baru mantap sekali. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Putri Gantari? Itu baru wanita idaman seluruh pria. Lengan sampai perutnya penuh otot. Namun itu dirinya sangat menggoda. Aku punya ide, pangeran. Bagaimana kalau kita tangkap saja putri itu lalu kita perkosa ramai-ramai? Bagaimana? Tutup saja mulut itu. Pangeran, belajarlah untuk bersenang-senang, pangeran. Kapan lagi? Belajarlah untuk bersenang-senang. Api kemarahan dalam perutnya terlihat mulai meledak. Api asmara antara Pangeran Semar dan Putri Gantari justru membara. Seperti tatip cantiknya bulan menggiring matahari untuk beristirahat panjang ke sebelah barat. Kanda, terima kasih atas usulanmu. Kini rakyat kerajaan Seta akan mampu melaksanakan upacara dengan tenang. Walaupun upacara itu hanya bisa dilakukan di malam hari. Tidak. Mungkin kini aku hanya mampu menciptakan gencatan senjata selama 15 hari. Namun, di masa depan, di saat aku sudah menjadi raja, maka aku akan membuat gencatan senjata untuk selama-lamanya, Dinda. Kanda, seandainya apa yang Kanda katakan itu menjadi kenyataan, aku pasti akan sangat bahagia. Namun kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, karena nyatanya yang saling membenci itu bukan hanya ayahmu dan ayahku, namun juga rakyat kita berdua. Kebencian ini sudah terlalu lama mendarah daging. Sejak kecil, aku selalu diberitahu bahwa bangsamu adalah pemakan darah dan kotoran. Aku juga selalu diberitahu bahwa bangsamu adalah bangsa yang paling nista di muka bumi ini. Namun, bukankah itu semua hanyalah ujian kebencian? Aku tahu itu, Kanda. Tapi sayangnya hanya aku yang tahu mengenai kebenaran itu. Ayahku dan seluruh rakyat kerajaan
mampu memunculkan cinta di dalam hati kita, maka takdir pula yang harus memunculkan cinta di hati ayah dan masyarakat kita. Entahlah Kanda, kurasa keraguan ini sudah tak mampu dibendung lagi. Untuk sekarang, tak usah kau pikirkan itu dulu. Pikirkan saja aku yang kini ada di hadapanmu. Kanda. Kanda, berani-beraninya kamu menciumku.
karena putra terbaik dari kerajaan Mila telah lancang memadu kasih dengan putri kerajaan setan. Wah, ini adalah berita yang sangat bagus untuk disampaikan kepada sang raja. Hei, jangan sampai kau katakan sepatah kata pun tentang hal ini kepada ayahku. Iya, boleh. Tentu saja aku akan merahasiakan hal ini. Tapi pangeran harus mengizinkan saya untuk mencicipi tubuh Molek sang putri. Waduh, Pak. Aku sudah muak dengan sikap. Sadarilah bahwa dirimu hanyalah seorang prajurit di sini. Kalian berdua. Baik, akan aku laporkan semua ini kepada ayahmu. Aku benar-benar kecewa. Birahimu lebih kau utamakan dibanding kepentingan kerajaanmu. Tapi ini bukan masalah birahi, ayah. Ini masalah cinta. Aku sangat mencintai pangeran. Persetan dengan cinta. Ini adalah medan pertempuran, bukan taman bunga yang penuh dengan kupu-kupu. Kalau begitu, tidak bisakah kita mengubah medan perang itu menjadi taman bunga yang kau katakan itu, ayah? Tidak bisakah kita mengakhiri peperangan ini dan menciptakan perdamaian untuk kepentingan semua orang, ayah? Kepentingan semua orang kau bilang? Kepentingan semua orang atau kepentingan dirimu? Iblis seperti mereka tidak pantas akan perdamaian. Mereka tidak seburuk yang kau bayangkan, ayah. Penyerangan mereka di malam hari sudah cukup mengabarkan kebusukan orang mereka, anak. Tapi ayah, Cukup kalau kau masih cinta dengan negaramu, kalau kau masih cinta pada ayahmu ini. Ingatlah, bagian dari sampah akan susah mendapat tempat di mata ayah. Hadapilah yang kau ucap kekasihmu itu di medan laga. Matahari terbit, sinar cindanya mulai menemani perjalanan pasukan kedua belah pihak menuju medan perang. Puluhan, ribuan, jutaan pasang mata saling menatap menandakan kebencian pada lawan. Ujaran cacian, hinaan, dan makian memenuhi atmosfer medan yang telah panas oleh darah dan keringat dan peperangan di hari sebelumnya. Hari ini, hari di mana kebencian dan kasih sayang bercampur bagaikan lumpur dan air seni di rawa-rawa yang kotor. Akankah menjadi hari di mana perang menumbuhkan cinta, atau hari di mana cinta menyapa keputusasaan? Hanya takdir yang tahu.
Kita bertemu lagi, Putri. Minggirlah kau. Kau adalah teman dan kekasihku. Aku tidak ingin membunuhmu. Membunuhku? Aku jadi takut. Memangnya kamu merasa mampu untuk membunuhku, Putri cantik? Sabar, Putri, sabar. Ini baru permulaan. Pergilah. Aku tidak ingin membunuhmu. Oh, pantas saja pangeran jatuh cinta kepadamu, Putri. Seorang wanita keras kepala memang sangat menggoda. Namun, aku penasaran, apakah desahanmu akan sama menggodanya saat aku berhasil menangkap, mengikat, menelanjangi dan menikmati setiap inci dari tubuhmu di hadapan pangeran. Aku juga telah mengambil keputusanku.
lagi di Sulawesi sini, Dinda. Mari Kanda. Kanda, apa yang Kanda lakukan? Mengapa Kanda malah? Dinda, nafasku, denyut nadiku, dan seluruh isi kepalaku, bahkan sampai ke hatiku terdalam, semuanya adalah tentang dirimu. Kau adalah balasanku untuk tetap bertahan hidup di dunia yang keji tanpa ampun ini, Dinda. Kehidupan tanpamu adalah hukuman yang lebih keji daripada reinkarnasi 100 kali tanpa menjadi umat denganmu. Dinda, maka telah aku putuskan daripada hidup di dunia yang penuh siksa neraka ini. Lebih baik izinkanlah aku untuk hidup di dunia di mana aku bisa menunggu dirimu. Tidak, Kanda. Tidak. Aku mohon bertahanlah. Dunia yang aku inginkan bukanlah kemewahan menang melawan bangsamu. Namun, yang aku ingin hanya hidup sederhana berdua denganmu. Kumohon, Kanda, bertahanlah. Dinda, maafkan aku, Dinda. Telah aku putuskan untuk menepati janji setiaku kepada bangsaku, dan akan aku penuhi janjiku untuk meminangmu, Dinda. Maka bersedialah kau menjadi istriku. Aku bersedia, Kanda. Dan terima kasih, Dinda. Kejadian pada saat itu menimbulkan luka yang mendalam, lalu membekas hingga sekarang di hati Putri Gandari, di mana keadaan Putri Gandari saat itu sebenarnya sedang mengandung seorang putra dari Pangeran Samara yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang gagah dan berani. Ya, dia merupakan alasan bersatunya kerajaan Seta dan kerajaan Nila. Saat ini, dia merupakan pemimpin dari kedua kerajaan tersebut. Dia adalah diriku, Pangeran Asmara Sa